warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat para WE Ginpro ya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat udara gitu. Beberapa hari atau seminggu yang lalu ya kurang lebih saya dihubungi untuk sharing terkait bisnis saya, di mana teman-teman nanti kalau ke Jogja mungkin bisa mampir, teman-teman dari Genpro juga sudah banyak yang mampir ke Alif gitu. Eh, Silahkan monggo terbuka teman-teman, nanti kalau pas di Jogja bisa menghubungi saya gitu. Kita main-main ke outletnya Alif dan juga ke pabrik ya kalau waktunya memungkinkan gitu. Nah, eh, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwasanya di sini saya selaku pelaku bisnis, ibu-ibu gitu, kakak-kakak. Jadi saya bukan motivator atau coach gitu ya. Saya di sini sharing lebih pada pengalaman bisnis yang selama ini saya lakukan dan saya alami. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh gitu. Ini kita santai aja ya, karena materinya juga luar biasa berat nih sebenarnya ya. Sebagai apa namanya? eh, Sebentar, saya nyontek dulu. Menjadi pengusaha perempuan tangguh untuk keluarga dan bangsa gitu ya. Ini saya PPT-nya sebenarnya kurang lebih sharing di mana-mana ya, kurang lebih seperti ini yang saya sharingkan. Ini judulnya aja yang mungkin bisa diganti-ganti gitu. Ya, eh, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Mungkin tadi profilnya belum disampaikan. Eh, Salam kenal untuk semua kakak-kakak, ibu-ibu di sini. Nama lengkap saya Wijaya Sistiawati, biasa dipanggil Asih. Saya status menikah dengan 2 anak. Alhamdulillah kemarin yang anak pertama sudah wisuda dari Universitas Diponegoro, lulusan manajemen. Insya Allah akan jadi legasinya kami gitu untuk meneruskan Alif Bakery. Adiknya masih sekolah di kedokteran UMY Jogja. Nah, untuk pekerjaan, saya sebagai founder, owner, dan juga CEO ya. Karena jabatan CEO ini belum bisa saya serahkan ke orang lain, jadi masih saya pegang gitu ya. Memang apa sih bedanya owner, founder, CEO gitu ya? Mungkin teman-teman berpikirnya ya sama aja lah gitu. Tapi ternyata setelah saya belajar itu memang berbeda ya teman-teman, karena tingkatannya tentu eh, nanti kalau teman-teman sudah semakin besar bisnisnya itu harus dibedakan gitu ya. Jadi owner, founder belum tentu jadi CEO gitu. Itu bisa diserahkan kepada profesional gitu. Nah, nanti apa sih haknya owner founder gitu ya kalau sudah corporate udah corporate gitu, korporasi misal semakin besar itu juga nanti wewenangnya akan berbeda gitu ya, teman-teman. Nah, saya di sini alhamdulillah juga ada bisnis atau entitas baru yaitu Alif Space ya. Di dalamnya itu ada Pawon Mae Resto, terus kita juga membuat Alif Coffee Gelato, dan yang terakhir itu uh, Honey Pizza gitu ya. Nah, untuk outlet sendiri Alif Bakery sekarang ini menuju ke 80 outlet. Nah, 80 outlet ini di bawah operasional kita semua ya, Bapak, ibu-ibu, kakak-kakak gitu. Jadi memang kami belum membuka kemitraan,
lebih lebih tepatnya itu kemitraan tertutup ya, karena ini masih kami kelola sendiri gitu. Nah, untuk purpose bisnis nanti kita dalami lagi gitu. Apa sih purpose bisnis itu gitu ya? Saya ngambil surat As-Saff ayat 10 sampai 12 ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa sih isinya gitu ya. Tapi kurang lebih adalah bagaimana Allah menceritakan tentang perniagaan yang beruntung itu gitu ya. Jadi kan kita kan memang harus punya fundamental yang kuat. Kenapa sih kita mau berbisnis gitu kan? Goalnya apa gitu. Nah, untuk purpose of life-nya saya berkomitmen untuk terus belajar karena dengan semakin besarnya bisnis itu dibutuhkan kapasitas diri maupun tim yang terus meningkat gitu kan. Jadi belajar itu adalah kewajiban yang memang harus kita lakukan sampai sampai akhir hayat gitu ya. Apalagi kalau terkait bisnis yang kita tekuni gitu. Nah, kemudian untuk mensupport kegiatan bisnis saya dan hidup gitu, saya juga berkeyakinan bahwasannya mentor atau guru itu penting sekali gitu ya, ibu-ibu, kakak-kakak. Jadi kita memang harus punya bimbingan atau yang bisa membawa kita untuk lebih baik lagi gitu kan. Jadi komitmen saya adalah mencari guru yang memiliki visi yang sama dengan apa yang kita yakini gitu. Dan yang terakhir adalah saya ingin menebar kebaikan dan juga kebermanfaatan. Itu purpose of life saya gitu ya. Itu perkenalan dari saya. Kemudian kita lanjut saja ke Alif Bakery-nya ya. Nah, kenapa sih? Jadi memang untuk memiliki sebuah bisnis gitu, saya meyakini sekali bahwasannya kita tuh harus punya big way ya, atau purpose atau goal yang setinggi-tingginya baik di kehidupan maupun di bisnis gitu. Karena kalau kita tidak punya pondasi itu, tentu akan mudah sekali nanti kalau ada kendala atau tantangan, itu teman-teman akan mudah goyah, akan mudah runtuh, akan mudah apa ya, tidak teguh lagi gitu ya komitmennya gitu dan lain-lainnya. Nah, di sini memang awalnya saya ingin waktu awal membuat bisnis ini adalah membawa kedua orang tua saya untuk pergi haji gitu. Karena waktu itu status saya masih ASN itu ya, ibu kakak-kakak, tapi sekarang memang sudah penuh full di Alif. Saya resign kurang lebih 2 tahun yang lalu dari ASN. Nah, alhamdulillah dengan ibu gitu ya, karena bapak ternyata sudah sebelum berhaji saya sanggup menghajikan bapak, itu bapak sudah berpulang. Jadi tugas saya adalah membahagiakan dan memuliakan ibu gitu. Alhamdulillah sudah ke 3 masjid membawa ibu. Itu saya merasa sebagai anak ya sudah selesai untuk membawa beliau safar ke 3 masjid itu ya, tinggal bagaimana memuliakan beliau di sisi yang lain. Nah, kalau yang bisnis itu alhamdulillah kita juga ada yayasan, kakak-kakak ibu-ibu sekarang santrinya 30 orang yang mukim gitu. Kami juga punya lazis, kami juga ada uh, pesantren, ada masjid dan lain-lain gitu ya. Jadi memang dari bisnis itu kita bisa melakukan banyak hal gitu untuk dakwah, untuk kebaikan, kebermanfaatan begitu ya, teman-teman. Sehingga purpose itulah yang menguatkan kita. Kenapa sih kita harus bertumbuh terus bisnisnya gitu. Kalau teman-teman tidak punya purpose yang besar, nah nanti ada satu momen yang saya tuh bisnis tuh buat apa sih gitu kan. Karena saya mengalami itu gitu. Mengalami itu ketika tahun 2014, 2015 bisnis mulai tumbuh gitu ya. Terus
saya bertanya, ini Allah kasih saya amanah ini untuk apa gitu ya? Allah tuh mau memperjalankan saya sebagai apa? Kemana sih? Saya kan masih ASN waktu itu gitu. Jadi memang purpose itu harus terus kita cari teman-teman, sehingga ya kita tidak tahu journey kita di hidup ini tuh Allah tuh ingin memperjalankan kita bagaimana, seperti apa. Tapi kan kita ingin yang husnul khotimah kan, ujungnya baik, kembali ke pencipta kita dalam keadaan yang baik gitu. Nah, kita kan di sini menabung ya, menabung eh, bagaimana nanti bekal kita di sana gitu. Jadi di sini saya sampaikan ini, kenapa sih Muslim itu harus berbisnis gitu ya? Karena ya disampaikan di hadis bahwasanya eh, apa hamba yang berniaga gitu kan itu berniaga dengan ini ya mengikuti aturan-aturan Allah gitu, itu dicintai gitu, menjadi hamba yang salah satu hamba yang dicintai gitu. Nah, masalahnya gitu ketika kita mengikuti aturan-aturan itu kan yang harus terus digali ya teman-teman gitu. Karena nah bisnis itu kan dinamikanya sangat sangat kompleks ya. Ada kalanya kita ingin omsetnya bagus, salesnya naik terus, tapi kita mengesampingkan mungkin ya secara tidak sadar atau kita tidak tahu ilmunya, itu ada aturan-aturan Allah yang kita langgar mungkin kayak gitu ya. Contoh kecilnya aja nih, misal kita memberikan janji-janji kepada customer gitu yang sebenarnya itu belum bisa kita penuhi gitu, tapi di di bahasa marketing kita itu kita menjanjikan itu gitu. Nah, itu kan kemudian nanti pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, itu kan hal-hal kecil sekali gitu ya, yang harus terus kita 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 gali, kita kuatkan gitu. Nah, yang kedua itu bahwasanya pebisnis yang jujur itu ganjarannya itu derajatnya disamakan dengan orang yang mati syahid gitu ya. Dan janjinya adalah sesurga dengan Rasulullah SAW gitu. Luar biasa kan, Masya Allah gitu ya. Kalau kita bisa memang menjadi seorang pebisnis yang amanah dan jujur gitu. Jadi sebenarnya di bisnis ini kita ya jihad kan teman-teman gitu ya. Dan yang ketiga ya kita ingin memberikan manfaat ke banyak orang ya. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Nah itu yang menurut saya bisa dijadikan 3 alasan kenapa kita sebagai Muslim itu berbisnis gitu. Nah, ini ya kita kenalan dengan Alif, teman-teman. Jadi Alif Bakery and Cookies itu di bawah naungan PT Fatan Berkah Abadi, di mana bergerak di bidang bakery, produksinya itu kue basah maupun kue kering gitu ya. Nah, produk best seller kita itu chiffon cake dan mulai berproduksi di tahun 2011 sampai 2012 gitu. Kita punya outlet pertama tuh di tahun 2016 teman-teman. Jadi memang tahun 2011 sampai 12 itu saya mendirikan atau bukan mendirikan ya, Allah kasih amanah yang sekarang itu jadi best seller kita yaitu chiffon cake gitu ya. Nanti saya cerita sambil jalan kenapa chiffon cake itu kemudian jadi best seller kita. Nah, Alif Bakery menjadi usaha atau bisnis yang berbadan hukum itu di tahun 2019. Jadi saya membentuk sebuah PT gitu ya untuk menaungi Alif Bakery and Cookies. Dan sekarang tadi sudah saya sampaikan menuju ke 80 cabang. Insya Allah bulan depan itu terakhir kita membuka cabang yang ke-80. Jadi tahun ini memang goal kami itu 20 outlet. Nah, kemarin kurang satu terkendala, ada kendala teknis. Alhamdulillah bulan depan itu bisa
close di 80 cabang ya. Dan sekarang Ali Bakery and Cookies itu dibantu oleh ratusan karyawan ya dalam pengelolaannya, bergerak terus gitu untuk SDM-nya, dan ya alhamdulillah kita bisa membuka lapangan kerja dan menjadi jembatan rezeki ya untuk orang banyak gitu. Karena seringkali kita ngerasanya kan mungkin karyawan kita memang yang 1-2 orang yang ada di Ali Bakery, tapi karyawan itu kan punya orang tua, punya anak, punya istri atau suami gitu ya. Jadi sebenarnya kan dari mereka itu juga jembatan rezeki untuk keluarganya gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi tahun 2014 yang sebelah kiri itu Ali Bakery. Awalnya di sebelum tahun 2014 saya itu berproduksi di rumah gitu, di dapur kecil yang awalnya juga hanya memakai oven tangkring gitu ya teman-teman. Jadi saya juga mengalami masa-masa di mana harus berjuang, harus nggak tidur gitu ya, karena pagi harus kerja gitu, malam harus buat pesanan, pagi-pagi buta harus mengantar pesanan itu ke customer gitu. Nah, yang sebelah kiri itu dari tahun 2014 sampai 2016 saya ada di situ ya. Jadi bisa kelihatan kan bangunannya masih sangat sederhana, hanya setengah bataknya aja hanya separoh gitu ya. Nah, di situ tuh alhamdulillah waktu itu sehari sudah ratusan loyang per hari ya, loyang sifon gitu. Nah, kemudian tahun 2016 itu kami bisa membeli tanah di belakang rumah produksi yang lama. Itu di sebelah kanan, awalnya hanya satu kafling gitu, kemudian bisa bergerak ke kafling selanjutnya. Nah, sekarang posisinya ya yang sudah ini ya, yang paling bawah kanan itu. Nah, alhamdulillah ya ini foto yang lama, foto yang baru sebenarnya ada yang lebih eye-catching lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang foto baru yang tadi yang di depan. Nah, ini pabrik yang terbaru teman-teman, setelah tahun demi tahun gitu ya, bisnis juga terus bertumbuh dan kapasitasnya sudah tidak lagi memenuhi pabrik. Kami buka pabrik lagi di Ring Road selatannya Jogja. Di sini kami awalnya hanya memproduksi sifon ya, tapi ternyata ada produk-produk lain yang juga mulai memerlukan space yang besar. Akhirnya di sini untuk existing yang sekarang itu pabrik sifon dan juga lapis legit ya. Alhamdulillah lapis legit kita itu juga mulai jadi best seller gitu. Nah, kalau yang pabrik yang ini lebih untuk produk-produk yang sifatnya perotian ya. Jadi kayak roti kerumpul gitu, roti sobek itu ada di sebelah kanan. Nah, ini ya teman-teman kurang lebih penampakannya outletnya Alif yang tersebar di DIY, Jateng, dan juga Jabodetabek. Seperti itu. Nah, saya ingin cerita sedikit terkait tahapan bisnis ya, teman-teman ya. Karena kita sebelum sebelum bagaimana sih kita itu mengembangkan bisnis, itu kita harus tahu dulu teman-teman kita itu ada di tahapan mana sih gitu. Karena kalau kita nggak tahu kita ada di tahapan mana, tentu kita akan ngawang-ngawang ya. Artinya mungkin ilmu yang sebenarnya belum waktunya kita jalankan itu sudah kita lakukan. Nah, malah jadi pusing nanti teman-teman gitu. Itu itu yang saya lakukan ya, karena saya pernah atau beberapa kali menemui teman-teman yang sebenarnya mungkin bisnisnya itu masih di startup ya, masih di starting gitu. Tapi ikut kelas yang
sudah kelas scale up gitu teman-teman. Karena ya sebenarnya ilmu itu nggak apa-apa sih dikonsumsi, kita konsumsi ya, tapi kita tahu cara menempatkannya. Tapi kalau kita nggak tahu tahapan bisnis kita itu ada di mana, kemudian kita ibaratnya masih TK atau masih SD, kita mengkonsumsi ilmunya SMA atau perkuliahan, kan pusing gitu ya. Belum waktunya kita sampai di tahapan itu, kita sudah belajar itu kan. Jadi ini mau kita aplikasikannya gimana gitu kan, bingung. Jadi mulailah teman-teman apa bertanya pada diri sendiri, sebenarnya kita tuh ada di tahapan mana sih gitu. Nah, saya cerita sedikit ya, tahapan bisnis itu mulai dari startup ya, atau starting, atau ada bahasa-bahasa lain gitu. Kita pakai bahasa starting aja ya, atau masih bayi lah gitu. Nah, kalau masih bayi ini kan memang namanya bayi itu nggak bisa ditinggal kan ya teman-teman ya. Semua masih dilakukan sendiri, baik kalau di perkuaian ya, dari beli bahan baku, dari terima orderan, dari bayar, bukan bayar ya, dari apalagi ya, jual ke customer, nganter ke customer, pokoknya semua masih dilakukan sendiri gitu kan. Dan nggak bisa ditinggal. Kalau bisnis atau usahanya itu kita tinggal, ya berarti kita nggak produksi, nggak jualan gitu kan. Nah, di situ memang masih kita sendiri tuh yang apa, yang melakukan. Nah, kalau misal dari bayi itu sudah mulai bisa masuk omset gitu ya, sudah mulai stabil gitu. Misal sebulan sudah dapat 10 juta, stabil 10 juta, kemudian naik ke 20 juta. Nah, itu berarti teman-teman sudah mulai naik ke tahapan running gitu ya. Nah, di running ini ibaratnya kayak anak-anak gitu, teman-teman tuh sudah mulai bisa meninggalkan lah sedikit-sedikit bisnisnya gitu ya. Dan harusnya sih sudah mulai ada karyawan gitu, ada tim yang membantu, bisa di sisi marketing atau di sisi admin lah ya, bisa bahasanya kayak gitu, yang nerima pesanan gitu. Jadi ketika teman-teman memang apa namanya, passionnya itu diproduksi, ya berarti kan harus ada yang megang di bagian pemesanan atau bagian marketingnya gitu ya, marketing dan salesnya gitu. Karena kan butuh kecepatan ya dalam merespon customer. Kalau kemudian omsetnya itu sudah mulai bagus dan ternyata teman-teman passionnya diproduksi, mengerjakan pesanan, misal ada pesanan masuk, HP-nya nggak kepegang, nah itu kan juga jadi bahaya, repot ya. Jadi di sisi running itu ibaratnya sudah bisalah teman-teman membuat tim 1-2 orang gitu ya, sudah mulai bisa ditinggal, teman-teman pergi seharian atau ikut Zoom kayak begini, itu ada yang mengawal gitu bisnisnya. Nah, kalau kemudian sudah tambah baik lagi, timnya sudah mulai bertambah, berarti teman-teman sudah naik ke sisi growing gitu ya, di mana sistem itu harus sudah dibuat, struktur organisasinya juga harus mulai di di develop gitu ya. Meskipun mungkin nanti struktur organisasinya namanya masih teman-teman semua gitu. Misal CEO-nya asih gitu ya. Manajer keuangannya asih, manajer manajer apa namanya, produksinya asih gitu. Masih namanya teman-teman semua. Tapi di situ teman-teman sudah mulai membuat KPI, sudah mulai membuat apa namanya, SOP gitu ya. Sehingga ketika misalkan teman-teman bisnisnya mulai bertambah baik, ada orang masuk ke struktur organisasi itu dia sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Teman-teman transfer knowledge-nya juga sudah bisa gitu, karena memang secara struktur organisasi sudah ada gitu. Itu maksudnya. Nah, naik ke tahapan berikutnya adalah establish ya, di mana kalau bisnis sudah dewasa ya memang
sudah waktunya ekspansi, sudah waktunya scale up ya. Sistem semua sudah baik gitu, organisasi juga sudah sudah lengkap gitu ya. Nah, untuk organisasi ini saya bertanya ke beberapa orang ya memang setiap bisnis itu memiliki organisasi sendiri-sendiri, nggak bisa di apa hitam putihkan. Misalkan organisasi A itu kita bisa ngikutin plek ketiplek enggak gitu ya, tapi ya sesuai kebutuhan kita gitu. Bahkan dari unsur struktur organisasi pun kita bisa apa namanya menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, ketika sudah establish atau sudah ekspansi gitu, kita scale up, tinggal menduplikasi sistem, menduplikasi outlet gitu ya. Kalau di Alif itu bisa kemudian ke tahapan selanjutnya yaitu di posisi mature ya, atau sebenarnya bisnis kita ini mau kita bawa kemana gitu kan? Apakah kita mau exit? Apakah kita mau IPO? Itu rencana jangka panjangnya seperti apa itu. Nah, teman-teman tentu inginnya bisnisnya kan semakin besar ya gitu. Jadi tidak hanya berhenti di sini kan gitu. Makanya salah satu acara sore hari ini kan sebenarnya untuk memperbesar kapasitas teman-teman ya. Eh, apa cara belajar yang paling enak kalau saya itu ya memang belajar ke orang yang sudah mengalami masa-masa itu gitu, karena buat saya bisnis itu kan seni ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang salah gitu, mungkin ada yang apa IPO gitu, kita juga nggak bisa menyalahkan bisnis yang IPO, mungkin ya mereka memang pilihannya ke sana gitu ya, hanya tinggal prosesnya aja yang kita lihat itu sesuai nggak sih sama kita gitu kan. Jadi eh, buat saya tuh ya bisnis itu seni gitu. Tidak ada yang salah atau benar. Keputusan apapun yang kita ambil selama kita tahu resikonya, kita mitigasi, itu eh, ya kita mengambil keputusan itu sudah kita pertimbangkan. Seperti itu ya. Nah, ini saya ambil ilmu dari guru saya. Saya juga sudah izin gitu ya. Monggo dipakai saja gitu. Jadi memang ini ilmu yang menurut saya sesuai banget gitu ya, bahwa sukses itu adalah ya berkaitan dengan kapasitas kapasitas kita sebagai orang pribadi, apa CEO, sebagai leader gitu ya, dan juga kapasitas tim gitu. Eh, karena saya merasakan betul gitu ya teman-teman, ketika bisnis itu semakin besar gitu, nanti apa namanya pain-nya atau bottleneck-nya itu ada di SDM gitu. Nah, kalau SDM ini tidak kita naikkan terus kapasitasnya teman-teman, baik diri kita sendiri maupun tim, itu luar biasa tantangannya gitu ya. Nah, nanti kita cerita sambil jalan. Nah, memang di sini ini karena sudah mau jam 5, saya cepat aja ya. Masih banyak slide-nya. Jadi menurut guru saya itu ada 3 dimensi manusia ya teman-teman ya, spiritual, leadership, dan entrepreneurship gitu. Nah, ini saya cepat aja bahasnya. Spiritual itu adalah terkait dengan life mastery ya. Life mastery itu bagaimana kita percaya, bagaimana tauhid kita terhadap rezeki gitu kan, bagaimana um, belief kita terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau di sini itu spiritual itu digambarkan dengan sinyal gitu ya, teman-teman. Jadi ketika sinyal kita kuat ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa semua masalah atau kendala atau tantangan itu insya Allah ada solusinya gitu ya. Ya bisnis itu kan